semuanya, perkenalkan nama saya Putu Andriana Dewi dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 31. Hari ini saya akan membahas tentang novel My Other Half. Mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas tentang identitas novel. Novel My Other Half ini ditulis oleh Cindy Dianing Ratri, lalu diterbitkan pada tahun 2016 oleh Gagas Media. Ini merupakan cetakan pertamanya. Novel ini tebalnya adalah 166 halaman dengan ukuran 13 x 19 cm dengan nomor edisi ISBN 979-780-859-9. Selanjutnya kita akan membahas sinopsis dari novel My Other Half. Novel ini mengisahkan tentang dua saudara kembar, Aninda atau Anin dan juga Adinda atau Dinda yang terpisah dikarenakan perceraian kedua orang tua mereka. Anin tinggal bersama dengan ibunya, Ibu Mega, di Bogor dan hidup dalam kesederhanaan, sedangkan Dinda hidup bersama Pak Wijaya, ayahnya yang kaya raya, dan pindah ke Surabaya. Meskipun kehidupan Dinda tercukupi, tapi dia tetap merasa kesepian dan tetap merasa hidupnya ini membosankan karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua pada umumnya. Ayahnya sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan dia tidak bisa bertemu dengan ibu dan juga kakaknya Anin dikarenakan terpisahkan oleh jarak. Lalu pada suatu hari, Dinda mendengar kabar bahwa Anin meninggal diakibatkan oleh sakit kanker yang dideritanya. Semua orang tahu. Ayahnya pun mengetahuinya dan sesekali menjenguk Anin. Tetapi Dinda tidak mengetahui tentang hal tersebut. Jadi dia terus menyalahkan dirinya atas kematian Anin dan terus tidak bisa berdamai dengan masa lalunya. Dan kenapa dia tidak mencoba untuk berkomunikasi dengan kakaknya Anin? Semua pertanyaan itu terus muncul, seperti kenapa dia bersikap acuh tak acuh kepada Anin, kenapa dia terus menjauhkan diri dari Anin, dan lain sebagainya. Dan selama ini ternyata Dinda tidak mengetahui apapun tentang Anin. Dan selama ini Anin dibalik senyumnya yang bahagia dan memberikan kehangatan pada orang di sekitarnya, ternyata menyimpan tangis di dalamnya. Semua ini baru diketahui Dinda setelah dia membaca buku hariannya Anin. Nah, buku hariannya Anin inilah yang akan membantu Dinda untuk berdamai dengan masa lalunya, untuk memulai kehidupan baru, untuk bersyukur atas apa yang dia miliki, dan sampai pada akhirnya buku ini menuntun Dinda untuk bertemu dengan cinta sejati. Tema dari novel ini adalah kisah perjalanan seseorang untuk berdamai dengan masa lalunya, juga mengikhlaskan seseorang yang telah pergi, dan tetap melanjutkan hidup meskipun jatuh bangun beberapa kali. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh dari novel My Other Half serta karakternya. Tokoh utamanya yang pertama yaitu Aninda atau Anin, yang memiliki karakter baik hati, ramah, penyayang, dan juga memiliki hati secantik bidadari. Yang kedua yaitu Dinda atau Adinda. Adinda ini seseorang yang hatinya sangat susah untuk diluluhkan, orang yang agak susah berdamai dengan masa lalunya, dan juga sedikit egois. Lalu ada Ibu Mega. Ibu Mega merupakan ibu dari kedua saudara kembar tersebut dan dia sangat menyayangi kedua anaknya. Lalu ada Pak Wijaya. Pak Wijaya ini adalah ayah dari kedua saudara kembar tersebut. Mungkin karena dia terlalu fokus pada pekerjaannya, juga menyimpan rahasia yang besar, membuatnya sedikit menjaga jarak dengan Dinda dan membuatnya sedikit agak cuek. Padahal sebenarnya dia sangat mencintai kedua anaknya. Lalu ada Pak Usman dan Pak Rudi. Pak Usman dan Pak Rudi ini adalah sopir di rumah Dinda di Surabaya. Lalu ada Bi Minah yang merupakan pembantu rumah tangga di rumah Dinda di Surabaya. Lalu ada Citra. Citra merupakan sahabat dekat dari Anin
sahabat dekat Anin dari masa SMA sampai akhir hidupnya. Dan Citra ini merupakan orang yang sangat baik dan sangat manis. Dia ini berkulit sawo matang. Lalu ada Adam. Adam merupakan sahabat masa kecil dari Anin dan juga Dinda. Dia ini adalah orang yang baik hati, dan juga laki-laki ini akan membantu Dinda untuk berdamai dengan masa lalunya. Dan lebih kompleksnya lagi, Adam ini adalah cinta pertama dari kedua saudara kembar tersebut. Lalu ada beberapa tokoh tambahan. Amanat dari novel My Other Half ini adalah mengajarkan kita untuk berani menghadapi masalah, untuk terus berjuang dalam hidup ini, dan berjuang dalam menghadapi masalah, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Jangan pernah lari dari masalah. Lalu bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, juga menghargai waktu kita untuk bersama dengan orang yang kita sayangi sebelum Tuhan membawa mereka pergi. Lalu yang terakhir, yang terpenting adalah raih cita-citamu demi masa depan yang lebih baik. Menurut saya, nilai yang terdapat di dalam novel My Other Half ini adalah nilai kebanyakan tentang nilai moral yang mengajarkan kita untuk berjuang dan semangat dalam menghadapi masalah. Meskipun masalah terus menerpa kita, kita harus tetap bisa semangat untuk menghadapinya dan mencari solusi dari masalah tersebut dengan tenang. Pendapat saya terhadap isi novel My Other Half ini adalah novelnya sangat bagus, dan menurut saya ceritanya ringan. Jadi bagi remaja seperti saya dapat mengerti dengan mudah jalan cerita atau alur cerita dari novel ini, novel My Other Half ini. Lalu saya sangat senang dengan kisah-kisah yang diceritakan oleh Anin di dalam buku hariannya ini. Hal itu sangat menginspirasi dengan banyak kata mutiara yang sangat indah dan juga puitis. Tapi mungkin kalau di saya kekurangannya adalah mungkin beberapa kesalahan mengetik dalam novel tersebut, dan juga kadang-kadang saya tidak terlalu tertarik dengan alur utama ceritanya, tetapi lebih tertarik dengan cerita pendek atau kisah-kisah yang diceritakan oleh Anin di dalam buku hariannya.